Sekarang ketemu dengan saya, orang ganteng, ya. Sesi yang kedua, pelajaran IPS. Pada pertemuan ini kali ini saya sedikit mengulas atau merangkum atau mengulangi materi 1, 2, 3 ya. Tadi sudah berdoa ya. Ya. Saya hanya mengulangi, mungkin ada pemberitahuan dari Bu Asri, saya beri kesempatan dulu, mungkin beliau nanti menyampaikan segala sesuatunya yang terkait. Oke. Langsung saya atau jalankan? Oke. Ya, ada informasi dari Bu Asri bahwa tolong tugas-tugasnya untuk segera dikerjakan ya, baik lewat yang Google Form kemarin itu, atau juga ada yang di Classroom ya, ada juga yang berupa video. Untuk kelas saya 7AB sudah sebagian mengirim langsung saya ke WA saya, ke video lewat WA saya, lewat grup Mapel, nggak apa-apa, atau lewat Japri juga boleh. Yang sudah mengirimkan videonya, terima kasih ya. Belum saya tanggapi nanti ya, yang penting saya terima dulu. Karena saya tidak terlalu familiar, belum bisa mengoreksi lewat Google Classroom ya. Bapak masih belajar juga. Bapak masih manual lewat WA dulu saja, nanti tak lihat. Tapi kalau yang form, itu Bapak bisa melihat, sudah. Saya sudah bisa kalau untuk melihat hasilmu lewat form. Yang Classroom-nya, mohon maaf, belum bisa saya lihat. Mungkin di antara kamu lupa mengirimkan ya, ada perintah di Classroom itu ada kamu, apa namanya istilahnya ya Mbak ya, kirimkan atau apa istilahnya, serahkan. Tugasmu itu sudah kamu ketik di situ, sudah kamu buat di Classroom itu, serahkan. Gitu ya. Serahkannya ke saya, itu ada itu. Ya nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Ini ya Mbak ya. Tahu? Mau slide. Ya. Oke ya. Saya ingatkan lagi bahwa rencana kita sama dengan pelajaran seni budaya. Minggu depan saya bersama Bu Asri merencanakan menilai Anda lewat evaluasi, yaitu penilaian harian yang pertama. Dulu istilahnya ulangan harian pertama. Saya ulangi ya, minggu depan IPS ada ulangan harian yang pertama, bahannya dari materi pertemuan 1 dan 3, yaitu terkait dengan yang sudah disampaikan Bu Asri. Klik berikutnya pakai ini. Nah, yaitu terkait dengan kondisi fisik wilayah Indonesia. Ini kan sudah, saya hanya mengingatkan kembali supaya Anda tidak lupa. Saya lebih senang kamu nanti bertanya saja, juga saya lebih suka. Karena kegiatan virtual ini harapan Bapak kita seperti dialog ya. Seperti dialog, kamu boleh bertanya lewat chatnya situ atau nanti tunjuk tangan, lisan juga boleh, saya berikan kesempatan. Nah, saya ulangi ya. Jadi materi besok minggu depan terkait dengan kondisi fisik wilayah Indonesia terdiri dari ya, bisa dilihat dari keadaan geologinya, bentuk muka buminya, dan iklim. Nah, mungkin kemarin kamu belum mengerti hakikat letak geologis. Saya tambahkan sedikit. Ya, letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan. Letak suatu wilayah, nah wilayahnya Indonesia ya. Kita lihat struktur dan komposisi batuan yang membentuknya. Membentuk bumi Indonesia. Nah, letak geologis Indonesia, kalau dilihat dari letak geologisnya, terletak di antara beberapa lempeng bumi. Kemudian dilewati oleh 2 jalur pegunungan atau sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Sudah pernah itu ya. Kemudian poin yang kedua, saya baca yang terakhir, juga terdapat
dua dangkalan laut. Jadi artinya laut dangkal. Dulunya itu sebenarnya belum terisi perairan karena zaman pembentukan permukaan bumi ada pemusatan air-air jadi di kutub utara dan selatan itu membeku sehingga debit air di bumi tidak sebanyak sekarang. Maka di sekitar Selat Sunda, Selat Kalimantan, Laut Jawa itu belum tertutup air laut. Nah, itu disebut dangkalan Sunda. Kemudian antara Papua dan Australia itu juga waktu itu belum tertutup air laut. Di situ termasuk dangkalan laut Sahul namanya ya. Nah, ini ya sudah. Ini untuk kelas 7AB, mungkin juga kelas lain saya pernah meminta untuk membuat peta terkait dengan peta geologi Indonesia. Jadi gambar itu boleh kamu tiru seperti ini boleh, tetapi menggunakan bahasa Indonesia ya, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Indonesia itu tempat pertemuan ini, pertemuan 3 lempeng pertemuan, lempeng besar dunia. Lempeng itu banyak sebenarnya, tapi saya tidak menyebutkan satu persatu yang hanya berada di Indonesia, yang kebetulan lempeng itu lempeng besar. Dan kebetulan sekali bertemunya di Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, itu Eurasian Plate, kemudian India Australian Plate, kemudian yang sebelah timur adalah Pacific Plate. Jadi lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu sebenarnya suatu lempeng lapisan litosfer di permukaan bumi itu ya, sudah dijelaskan sama Bu Asri beberapa minggu yang lalu. Itu antara Eropa dan Asia menyatu dalam satu lempeng, lempeng benua itu namanya. Nah, itu di selatan Jawa dan selatan Sumatera sampai dengan ke Maluku. Itu bertemu dengan lempeng Australia. Di sebelah timur ada lempeng Pasifik, ini lempeng samudra. Gitu. Nah, karena ada lempeng-lempeng inilah, pernah Bapak jelaskan bahwa dimungkinkan timbulnya atau terbentuknya gunung-gunung aktif atau pegunungan. Ya, gitu. Ini sudah ya. Nah, akibat tumbukan lempeng, kalau lempeng itu bertumbukan atau bergeser, terjadilah patahan yang namanya sesar. Ya. Patahan inilah yang mengakibatkan getaran bumi yang sering disebut dengan gempa bumi tektonik. Ini akibat tumbukan lempeng ya, membentuk rangkaian pegunungan yang sudah saya katakan tadi, menghasilkan gempa bumi tektonik. Nah, kalau gempa bumi vulkanik itu akibat nanti magma yang di dasar bumi keluar lewat gunung aktif. Kemudian menghasilkan getaran pada permukaan bumi. Dan ini yang dimaksud gempa bumi. Lalu dampak kondisi geologi Indonesia, rawan gempa, terdapat banyak gunung api, tanahnya subur, ini sudah ya. Kekayaan laut melimpah, karena kita ada laut dangkalan juga. Kaya bahan tambang, karena bagaimanapun juga bahwa gunung berapi itu kadang-kadang mengeluarkan material-material dari dalam bumi. Lalu yang pertemuan kedua bicara tentang relief muka bumi. Ya, pengertian relief itu yaitu perbandingan tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, relief muka bumi bisa dilihat dari daratan. Nah, ini salah satu gambar. Atau juga laut. Ini darat. Relief ya, tinggi rendahnya permukaan bumi, kamu bandingkan itu. Ada gunung, ada lembah, dataran tinggi, perbukitan, danau, sungai, dataran rendah. Kemarin ada yang tanya itu gunung dan pegunungan dan bukit.
Bahasa sederhananya artinya gini, nah ini. Jadi hamparan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitar itu namanya gunung. Kalau bukit adalah hamparan tanah yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Jadi gunung lebih tinggi daripada bukit. Jadi gunung bukit itu ibaratnya bolehlah dikatakan anaknya gunung, gitu ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Kalau pegunungan, ya dari kata gunung toh, nggak usah bingung kamu. Berarti gunungnya akeh anak kancane, maka disebut pegunungan. Itu aja gampang toh. Tetapi ingat, dalam pegunungan itu juga ada bukit-bukitnya. Maka kumpulan pegunungan itu sering disebut kumpulan rangkaian gunung atau bukit yang membentuk semacam satu barisan. Maka disebut pegunungan. Lalu kalau perbukitan gimana Pak? Ya dari kata bukit Pak. Ya gampang kan? Hamparan tanah yang lebih tinggi. Oh berarti bukitnya akeh kancane. Nah itu perbukitan namanya. Sederhana Bob ya. Oke, kalau ini bagian relief muka bumi laut ya. Laut itu juga ada tinggi rendahnya, ada reliefnya, nah. Seperti di daratan sama itu. Ada gunungnya juga, ada lembahnya juga sama. Cuma istilahnya yang berbeda. Ya. Ini sudah ada nih, ini materi sudah ada. Saya hanya menyimpulkan atau menegaskan lagi. Ada istilah landas benua, ada lereng benua, atau benua itu sering disebut dengan kontinen ya. Ada lubuk laut itu sebenarnya daerah cekungan. Jadi itu dari gambar tidak terlalu jelas ya. Nanti kalau kita pas tatap muka saya jelaskan lagi, lubuk laut itu ada semacam cekungan dasar laut, tapi bentuknya kayak danau gitu loh. Ada cekungan. Kalau palung, nah itu dasar laut yang dalam. Jadi kayak apa ya, sungai memanjang dan dalam. Sungai tetapi di dasar laut, gitu, memanjang dan dalam. Sudah dijelaskan ya, palung laut yang terdalam di Mariana di Samudra Pasifik. Gitu. Kemudian ada istilah punggung laut. Punggung laut itu sama saja ini apa ya, kalau saya melihat kayak untuk di darat itu tanggul tuh. Tanggul, jadi yang menutupi antar air perairan atau kamu lihat irigasi lah gitu. Dibuat tanggul-tanggul, jadi di antara kiri kanannya air yang dalam bisa dia di tengah-tengahnya posisinya itu untuk membatasi antar perairan. Lalu ada gunung laut, ya. Kemudian apa lagi? Darat tidak usah disebut lagi ya, permukaan laut tidak perlu disebutkan lagi, sudah paham kamu. Dan masing-masing kedalamannya bisa diukur sekitar 7.000 sampai 10.000 meter, itu dikategorikan masuk ke palung laut. Nah, kemarin sudah masuk ke yang pertemuan ketiga yang terkait dengan iklim. Kalau bicara tentang iklim, tidak terlepas bicara tentang cuaca dan musim. Nah, untuk seusia kamu SMP, pembahasan tentang iklim itu bicara tentang iklim matahari ya, nak. Iklim itu macam-macam. Nantilah kamu belajar. Kalau iklim matahari itu dilihat dari artinya suatu tempat, ya suatu tempat dilihat dari intensitas sinar mataharinya. Kamu mengerti tentang arti definisi dari iklim, yaitu pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama. Nah, cuaca ini kalau bicara tentang iklim matahari berarti dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sinar matahari yang saya katakan tadi intensitasnya matahari. Maka pembagian iklim matahari sudah dijelaskan sama Bu Asri kemarin ini. Kamu perhatikan ya globe itu atau bumi itu. Besok kalau kita ketemu lah ya saya bawakan. Maka iklim matahari di belahan bumi itu dibagi menjadi beberapa iklim yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Kuncinya adalah
Jikalau daerah itu di sekitar 0 derajat lintang, itu artinya 0 derajat lintang itu di tengah, itu artinya kalau dilihat dari garis lintangnya, nah ini, itu sering disebut dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa, berarti disimpulkan daerah itu pasti tropis. Sampai ukuran berapa? Kemarin sudah dijelaskan ya. Ke utara 23,5 derajat dan selatan juga 23,5 derajat. Ini salah yang membuat yang di bawah ya, 23,5 derajat. Kenapa sih Pak kok ada 23,5 derajat? Kalau kamu pernah melihat globe yang pernah dibuat atau sudah pernah ketemuan belum ya kita ya? Belum ya? Globe itu pasti miring lah. Bukan berarti orang sing gawe tukang gawe globe itu miring ya. Orang genah ki Pak gawe globe kok dadak gawe miring. Oh temenan kayak. Ya mungkin dari tukangnya miring ya. Bukan. Apa dia nggak tahu kali ya Pak ya? Iya. Keadaan posisi bumi itu memang kondisinya miring gitu loh. Miring ketika dia berotasi. Tahulah yang berotasi itu apa? Miring gini nih. Gini. Nah, miringnya berapa? 23,5 derajat. Membawa konsekuensi bahwa daerah-daerah yang di sekitar 23,5 derajat itu setiap hari pasti ketemu yang namanya matahari. Cerita nih. Matahari, ketemu lagi kita ya. Karena yuk di tengah. Beda kalau di kutub utara dan selatan. Bisa jadi loh nak. Bisa jadi nih. Pada saat tertentu baik di utara maupun selatan, jam atau masa pagi dan malam atau siang dan malam itu bisa beda. Bisa terjadi itu matahari itu tidak tenggelam-tenggelam loh. Lah enggane kamu suatu ketika ya. Saya meyakini murid saya kan adalah yang nanti kamu bekerja di luar negeri gitu. Aja ngisi-ngisi Pak Guru. Tiba-tiba kok mataharinya enggak tenggelam-tenggelam Pak. Nanti kamu keluar dari apartemen itu, kamu jerit-jerit kiamat. Nah, ngisi-ngisi bukan. Sebaliknya bisa jadi malamnya yang lebih lama. Nantilah kalau kita ketemu ya, nanti kalau saya bawakan globe itu, kamu bisa merasakan, kamu bisa membayangkan lah posisi kita di mana, kok nggak bisa ketemu matahari gitu ya, atau lebih lama atau lebih sedikit. Kalau di tengah setiap hari ketemu, nah itu lebih enak kalau kita jumpa darat. Nah, iklim matahari sekali lagi itulah terkait dengan letak kita yang Indonesia itu terletak di sekitar khatulistiwa, otomatis iklimnya tropis, artinya panas. Maka di Indonesia tidak mengenal 4 musim. Kok bisa begitu ya Pak? Nah itu dia tuh kalau kamu ada yang bertanya. Karena tidak dimungkinkan adanya musim salju. Nah, nanti tanya salju itu bagaimana caranya ya Pak bisa jadi salju ya Pak? Kamu pernah nonton Sendokong nggak tuh? Itu berarti ada dewa salju kali ya. Dari atas ada dewa salju. Atau ada tukang es gosrok dari atas. Gosrok. Setuju apa enggak? Kalau bisa jangan setuju. Tidak dimungkinkan daerah sekitar ekuator terjadinya salju. Karena hujannya itu sudah berupa air. Karena di atas itu uap air mengalami kondensasi ya. Lalu pembekuan terlalu berat, akhirnya dia turun lagi. Ketika turun di daerah tropis kan suhunya panas. Tidak mungkin jadi es, gitu loh logikanya. Beda kalau hujannya di sekitar kutub. Ketika air mau turun ke bawah, itu di bawah itu masih dingin. Bahkan suhunya ada yang lebih dingin, maka airnya itu turunnya seperti serpihan-serpihan es gitu loh. Gampang ya, gampang banget. Apakah di Indonesia tidak ada salju? Ada. Di mana? Di kulkas, ya. Kulkas. Setuju nggak? Ya. Setuju. Ada juga Mas, Mbak yang ganteng ada. Nanti kalau kamu pernah ke Papua ya, di puncak Jaya sana,
mungkin masih ada sedikit es abadi, mungkin masih ada sedikit. Atau kalau kamu iseng-iseng pada masa musim-musim sekarang ini, di daerah Dieng lah, bisa jauh-jauh ya, itu embunnya berubah jadi es. Wah, tepuk tangan tuh, Indonesia ada salju Pak, kiamat, kiamat. Kiamat maning, nah kan di sini Pak Guru. Itu nanti ceritanya lain lagi tuh, nah. Jadi suatu tempat di lapisan troposfer bumi itu berlaku, ini berlaku hukum kalau naik 1 meter itu minusnya 0,4 derajat. Sorry, 100 meter. Nah, kamu hitung aja kalau tingginya berapa ribu meter kan suhunya beda dengan di bawah. Kenapa bisa begitu, Pak? Nanti. Ya. Nah, letak astronomis Indonesia, saya ulangi tadi, itu mengakibatkan terjadinya iklim di Indonesia, iklim panas. Dilihat dari letak astronomis, gitu ya. Letak astronomis itu letak suatu tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Yang mempengaruhi iklim itu garis lintang. Kalau bujur tidak saya bahas karena tidak ada kaitannya dengan iklim. Bujur itu bicara tentang waktu, perbedaan waktu. Oke ya. Iklim di Indonesia, iklim tropis, sirinya curah hujannya besar, tekanan udara cenderung rendah, ya, suhu normalnya 20 sampai 23 derajat Celcius. Ini hanya untuk pengetahuan kamu. Hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Relatif lebih banyak. Ya, tetapi bukan berarti seluruh Indonesia hujannya banyak. Juga tidak. Tapi diambil rata-rata ya. Ada daerah-daerah di Indonesia juga sedikit hujan. Kenapa bisa begitu? Nanti kalau kita ketemu. Nah, kalau bicara tentang musim, di Indonesia kan hanya mengenal 2 musim, yaitu musim durian dan musim ya, hujan dan musim panas. Kenapa bisa begitu ya? Jadi periode ini dipengaruhi oleh angin muson atau angin musim. Angin yang selalu berubah setiap tahun 2 kali. Kenapa bisa berubah gini, Pak? Nah, itu ada ceritanya. Yang namanya angin itu adalah udara yang bergerak. Ya. Nah, bergerak dari mana ke mana? Dari yang tekanannya maksimum ke tekanan yang minimum. Nah, persoalannya tekanan udara itu dipengaruhi oleh suhu, gitu loh. Nah, suhu itu tinggi rendahnya udara, tinggi rendahnya apa ya? Panas dinginnya lah, gitu. Nah, panas dinginnya udara itu. Kalau dingin, tekanannya maksimum. Kalau panas, tekanannya rendah. Nah, ini kaitannya dengan angin musim ini. Angin musim atau muson. Saya ini slide-nya agak supaya saya lihat anak gimana. Oke. Iya, sudah mending. Nah, ini ya. Tolong diperhatikan lagi, Bu Asri sudah menjelaskan. Saya jelaskan lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada periode tertentu normalnya loh ya, ini normalnya pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya musim kemarau. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya Maret itu hujan sudah mulai berkurang. Itu musim hujan. Nah, April baliknya lagi ya musim panas, musim kemarau. Nah, ketika sekarang bulan apa nih? Agustus ya. Agustus itu normalnya harusnya sudah tidak banyak hujan. Tetapi bisa terjadi hujan, itu yang namanya anomali. Perubahan cuaca atau perubahan musim. Bisa terjadi, bisa saja. Wong hujan itu tergantung banyak sedikitnya penguapan konak gitu. Tapi normalnya sudah sedikit hujan. Nah, itu kemiringan tadi kalau kamu perhatikan globe,
kemiringan matahari melihat matahari. Matahari itu seolah-olah ada di belahan bumi utara. Ya, maka kan intensitas sinar matahari di belahan bumi utara kan banyak, tinggi gitu. Maka mempengaruhi tekanan. Itu hubungannya. Jadi tekanannya rendah. Maka bertiuplah dari selatan. Gitu ya. Sebenarnya dari selatan, tapi karena pengaruh rotasi bumi, maka angin itu kadang-kadang dibelokkan. Dibelokkan. Nah, kebetulan angin yang dari selatan atau timur itu, ya dari tenggara lah kalau saya bahasakan gitu, tidak murni timur atau selatan ya. Kebetulan memang angin itu melewati daerah yang kering, gitu saja logikanya. Jadi dia angin hanya lewat angin, tidak bawa kawan ya. Temannya dia tidak membawa teman, temannya itu awan, wan, melu rawan. Kalau kepira melu wawan ranana kan, gitu ya. Maka angin lewat top, jadi nggak hujan. Dan kecenderungannya pada bulan-bulan ini agak dingin. Kenapa ya Pak? Nanti kalau kita ketemu di kelas saja lah, nanti tidak terlalu lama. Sebaliknya, kalau intensitas sinar matahari di selatan lebih panas, lebih banyak, maka tekanannya rendah. Maka yang belahan bumi utara tinggi. Maka bertiuplah angin dari barat atau antara utara dan barat. Kebetulan angin ini membawa teman, gitu ceritanya. Nah, temannya itu awan. Kok bisa ada awan? Karena dia melewati daerah yang basah, lembab, penguapannya tinggi, gitu aja. Iya, maka terjadilah musim hujan. Kok nggak bisa digeser ya? Nah, sabar ya. Nah, Indonesia juga mengenal iklim laut. Ya, sudah dijelaskan sama Bu Asri kemarin toh. Karena Indonesia itu tidak di tengah-tengah benua atau tengah-tengah daratan yang luas, maka kita juga dipengaruhi iklim laut. Nah, ini terlepas dari iklim matahari tadi. Ya, terlepas dari situ. Kita bicara tentang terkait dengan iklim laut. Ini biasanya terkait dengan letak geografisnya. Lebih dominan letak geografisnya, tidak terlalu dominan letak astronomisnya. Nah, karena bisa jadi iklim laut bisa terjadi di daerah subtropis, bisa jadi tergantung daerahnya. Itu kira-kira. Ya, ciri-cirinya sudah pernah dibahas ya. Suhu rata-rata tahunannya rendah, banyak awan, dan sebagainya. Tuh. Nah, ini saya mau mengingatkan kembali. Sudah jelas tadi ya terkait dengan apa namanya musim hujan dan kemarau. Saya mau melihat anak chattingan anak ada nggak Mbak? Ya, mau lihat anak-anak ada yang mau bertanya nggak? Silakan mau tanya. Tadi saya beri kesempatan. Kalau tidak nanti saya jelas tambahan sedikit. Silakan anak-anak kalian ada yang mau bertanya. Karena nanti di akhir slide-nya ditutup. Oh gitu. Ya sudah ditutup aja nggak Pak? Sudah. Ini slide-nya saya pikir cukup. Nanti saya. Iya. Ini ada Pak Anggun yang godani Pak Martinez nih. Wah nih. Saya agak takut ya, minder nih kalau ada Pak Anggun di samping saya. Kalau saya di samping Bu Catur saya senang, dia kan Bu Catur cantik orangnya sih. Ini apa ya? Oke. Nah itu ya Mbak. Kalau bisa saya baca, saya jawab ya. Kalau tidak, mohon maaf ya. Apakah minggu depan ada kegiatan Zoom? Ulangan saja ya Mas ya. Ulangan saja. Ulangan saja. Raisya mau tanya apa ini? Apa itu? Maaf Pak, mau bertanya Pak. Coba Raisya Pak. Mau bertanya? Oh ya silakan. Ini mau tanya lisan ya? Raisya. Mana nih Raisya?
Raisa mana ya? Oh, kesuwen ya. Kasihan ya. Kalau nulis saja, nulis Mbak. Iya, di chat. Nulis saja ya Mbak ya. Kesuwen. Ada lagi yang mau nulis? Sudah itu kok nggak ada lagi chat. Chat anak-anak nggak ada lagi. Sudah. Oke, kembali lagi ya. Jadi ini masih bagaimana cara mengetahui per bulan perubahan. Per bulan gimana maksudnya? Perubahan iklim. Kalau iklim itu nah ini iklim itu ya nyaris sulit berubah. Kecuali ada sesuatu yang luar biasa. Iklim tadi kan sudah Bapak jelaskan ya. Bicara tentang iklim berarti bicara tentang cuaca. Ya. Jadi keadaan rata-rata keadaan atmosfer di bumi dalam jangka waktu yang lama dan jangka wilayah yang luas. Lamanya itu bisa berabad-abad. Jadi saya meyakini kalau bicara tentang iklim matahari ya, iklim matahari sekarang. Saya tidak bicara tentang iklim Junghun, iklim Koppen dan sebagainya ya, iklim matahari dulu ya. Itu kalau selama bumi itu utara dan selatannya ajek, nggak kebalik loh ya. Saya meyakini iklim tidak berubah atau belum berubah. Indonesia pasti tetap tropis. Kecuali kebalik ya, tadi kutub utara selatannya menjadi timur dan barat, putaran rotasi berbalik. Nah, itu bisa jadi ya, Indonesia di daerah dingin bisa jadi. Itu kira-kira ya naknya kalau bicara tentang iklim loh ya. Tapi cuaca Indonesia itu bisa berubah karena waktunya bisa yang diamati hanya bisa bukan hanya bisa per hari mengamatinya. Karena cuaca itu terkait dengan temperatur, kelembapan, kan gitu. Kalau daerah itu semakin lembab, kemungkinan hujannya tinggi gitu. Gitu ya. Angin mempengaruhi suhu. Apakah angin mempengaruhi suhu? Ya, tidak terlalu signifikan pengaruhnya, Nak. Tidak terpengaruh. Justru kebaliknya sebenarnya. Suhu itu mempengaruhi angin. Tapi kalau angin itu bertiup dari kulkas ya bisa mempengaruhi juga sih ya. Ya, dari kulkas kan jadi dingin tuh, ya. Jadi suhunya dingin. Tapi kan kita tidak bicara ke situ kan. Sekali lagi saya ulangi ya. Ini gampang kok, kamu jangan memperumit matnya. Apalagi Mas Anggun ini mau siap-siap ngeledekin saya nih. Angin adalah udara yang bergerak. Oke. Bergerak dari mana? Dari sini ke situ? Oh, bukan. Dari tekanan yang maksimum ke tekanan yang minimum. Tekanan udara dipengaruhi oleh suhu. Gitu ya. Jadi kebalik. Sebenarnya angin tidak mempengaruhi suhu, tapi justru sebenarnya suhu itu bisa mempengaruhi angin karena suhu mempengaruhi tekanan dan tekanan mempengaruhi arah angin. Itu. Ya. Bingung apa? Babat pisan orang ngerti. Coba kamu mantuk apa geleng ya? Bingung apa enggak ya? Bingung ya, Mbak? Mas. Oh, enggak mantuk, enggak ngapa-ngapain. Ini kamu mendengar suara saya enggak ya? Sudah pada mandi apa belum sih sebenarnya? Ada hubungannya juga loh, kalau belum mandi itu enggak bisa mendengarkan. Oke ya. Angin cumulonimbus ada. Pak, angin cumulonimbus itu bukan angin, bukan lah. Nah, itu terkait dengan jenis awan ya. Wan, ya kan gitu. Itu ya, nanti kita bicara jenis-jenis awan. Interaksi nanti ya, interaksi antar wilayah. Kenapa sebab interaksi? Ya salah satunya jelas karena saling membutuhkan, saling ketergantungan.
Itu nanti ya, sahabat. Kamu terlalu rajin ini, yang bertanya ini siapa nih? Pak mau bertanya apakah kecepatan rotasi bumi juga mempengaruhi iklim? Bisa ya, bisa tidak. Wah, bingung ya. Sejauh rotasi bumi sampai dengan sekarang, tidak mempengaruhi. Saya ulangi ya, sejauh rotasi bumi itu masih seperti ini, dan kecepatannya seperti ini, tidak mempengaruhi iklim. Tetapi ketika rotasi itu berubah, bisa mempengaruhi iklim. Oke, tetapi perubahan itu hampir-hampir, saya dari jebret lahir ya, sampai dengan saya jadi guru, itu belum berubah iklim di Indonesia, belum berubah ya. Pak, angin puting beliung terbentuk karena apa ya? Ya perbedaan tekanan, nak. Puting beliung itu sama saja angin yang deras dan muter, gitu ya. Kalau di Amerika namanya tornado itu. Kalau tempat saya namanya apa itu namanya? Angin 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 muter. Gitu. Nah itu karena dipengaruhi oleh tekanan, lah, ya. Dipengaruhi oleh tekanan. Tekanan yang ekstrim. Ekstrim itu yang sangat berbeda jauh di suatu tempat yang sama. Ya, jadi tekanan maksimum dan minimumnya dari suatu tempat yang sama tuh ekstrim banget. Maka dia kenceng angin yang muternya itu, ya. Nih, saya diledeki sama Bu Catur nih. Tahu. Pak, tugasnya apa? Ini tugasnya belajar. Nah, saya beri kebebasan. Kamu tugasnya belajar. Kamu semangat banget. Ini garap tugas, orang garap tugas. Tidak dikasih tugas, nagih tugasnya mana? Pak, mau bertanya apakah kecepatan rotasi bumi juga mempengaruhi itu? Sudah tadi. Sudah ya? Bisa ya, bisa tidak. Karena tidak terpengaruh, kalau sekarang itu tidak terlalu mempengaruhi secara langsung tentang iklim. Kalau cuaca bisa, musim bisa, Mas Mbak, ya, bisa mempengaruhi. Tapi kalau iklim nyaris tidak. Kecuali tadi saya katakan, tiba-tiba utara dan selatannya terbalik. Nah, ya berubah antara utara selatan berubah jadi barat dan timur. Nah, itu bisa jadi. Nah, itulah yang namanya kiamat itu ya kali ya. Bingung kita kok jadi ketutup salju semua kita kan. Walau alam, kita tidak mengharapkan seperti itu. Kita tidak tahu. Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim itu karena kalau bicara iklim matahari ya tempatnya itu yang mempengaruhi, letak lintangnya itu. Kalau bicara tentang Junghun mungkin satu tempatnya tinggi rendahnya itu bisa mempengaruhi iklim. Ya, intinya tempatnya. Pak, tekanan mempengaruhi apa saja? Ini tekanan apa maksudnya? Tekanan itu mempengaruhi angin. Pak, apa komponen-komponen dalam peta? Itu tadi ya. Ya, komponen peta itu secara khusus lah nanti kita bicara. Ya, harus ada judul, ada keterangan, ada skala, itu komponen-komponen peta yang baik. Jadi ketika waktu saya minta kamu buatkan peta geologi Indonesia, memang idealnya, sekali lagi idealnya, ya seperti peta sungguhan, ada skalanya, ada utara, timur, dan barat petunjuk arah anginnya. Lalu simbol-simbol warna itu bukan hanya memperindah gambar, tetapi punya makna, gitu loh. Maka peta itu dibagi dua, peta umum dan peta khusus. Nah, kalau bicara tentang membuat peta geologi, itu termasuk peta khusus. Jadi, simbol-simbol dalam peta umum tidak berlaku. Harus merah itu menunjukkan apa, hijau menunjukkan apa, tidak. Nanti kalau kamu bicara tentang negara ASEAN, yang dibedakan menurut gambar warna, itu peta khusus hanya bicara tentang negara-negara ASEAN. Tidak membicarakan tinggi rendahnya, ini dataran rendah, ini dataran tinggi, tidak. Itu. Ya, masih ada beberapa menit. 9.20 kan? Ya, 1 menit. Saya lebih senang kalau kamu ada yang bertanya. Mudah-mudahan kalau ulangan kamu bisa menjawab ya, karena
Gantian kan kamu bertanya, sekarang minggu depan saya yang bertanya gitu. Anak-anak saya takut. Pak, pencipta nama utara, selatan dan lain-lain siapa ya? Waduh, Pak yang menciptakan nama utara, selatan. Oke, nanti ini PR Bapaknya. Enggak apa-apa, namanya bertanya kok, boleh ya. Siapa sih Pak namanya? Coba kamu, sekarang saya balik ya nak ya. Istilah mata angin di Indonesia itu aneh. Cari definisi tentang Tenggara. Ayo. Tenggara itu di timur dan selatan, Bok. Kalau timur, kalau barat dengan selatan namanya apa? Barat Daya. Ya kan? Kenapa tidak disebut Timur Daya, malah Tenggara? Weh. Wah, saya balik. Coba kamu cari literatur kenapa disebut Tenggara. Keliru itu menurut Bapak. Kalau makanya kemarin kalau saya di kelas menyebutkan istilah, saya istilahkan apa namanya, Barat Daya, Timur Daya. Oh, anak-anak bingung Timur Daya itu mana? Timur Daya sama dengan Tenggara. Oh, suka-suka gue kan buat istilah ini. Jadi siapa yang menemukan? Ah, enggak tahu ya, suka-suka orang beri nama kali ya. Ya, gitu. Nah, tapi kemarin kelas mana ya? Bukan kelas ini ya. Apa kelas 8 ya tanya tentang, saya jelaskan sedikit tentang astronomis juga, bicara di negara ASEAN terkait dengan Indonesia juga tuh. Jadi kalau menentukan garis 0 derajat lintang itu tidak boleh digeser, tapi kalau 0 derajat bujur boleh digeser. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit di sana. Boleh. Kenapa kalau ada bertanya 0 derajat bujur itu harus di kota London, Greenwich? Secara teori tidak harus dari situ, boleh kok. Dari Banjar aja boleh. Suka-suka gue kan. Secara teori. Tetapi tidak bisa serta-merta teori itu kita terapkan untuk khalayak umum. Agak bisa, nah. Itu harus ada kesepakatan. Kesepakatan sesama ilmuwan. Gitu. Kamu bayangkan kalau kamu membelah semangka tuh, atau membelah jeruk. Kalau membelah dari atas bawah, utara selatan, itu kan bisa saja kamu belahnya di sisi manapun bisa. Yang penting antara kiri dan kanan atau timur dan barat kan sama, adil gitu kan. Coba kamu bayangkan kamu membelah semangka itu atas dan bawah. Bisa sembarang tempat nggak? Tidak. Sederhananya gitu. Yo. Maaf Pak, sudah jam 9.20. Maaf saya boleh tertawa ya. Kamu terlewat jujur nak ya, nggak apa-apa, nggak apa. Ya mohon maaf kalau melebihi waktunya ya, karena terkait dengan kuota, maaf ya. Saya juga bicara dengan anak-anak belum tentu punya kuota yang banyak ya. Bagi yang kurang kuotanya bisa kamu minta ke Pak Anggun ya. Pak punya kuota, Bapak jualan kuota nggak Pak gitu ya. Atau jualan internet nggak Pak gitu. Atau Pak saya mau beli sinyal, ada nggak Pak sinyal ya? Boleh ya. Mohon maaf kalau kelebihan waktu, jadi seperti ini tanya jawab saya lebih suka. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu, semakin banyak bertanya jawab. Oke ya, saya akhiri, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Bu Asri ada pengumuman tidak? Cukup ya. Ingat besok ada ulangan ya. Nanti Bu Asri membuat soalnya dulu. Oh Bu Asri bagus banget soalnya, nanti kamu pelajari sungguh-sungguh ya. Terima kasih. Oke. Saya akhiri ya, mana gambar saya mana nih? Kelihatan. Mohon maaf sekali lagi kalau kelebihan waktu. Selamat, silakan kamu. Oh, belum boleh ditutup. Terima kasih sekali lagi. Bye bye. See you. Andrea ngapa kok guyu tahan deh. Lihat ada Pak Guru ajar ya.